Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi
perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita yang ketiga pada siang hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Dan kami rindu menyapa saudara semuanya, selamat siang dan shalom Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Shalom. Kita bersyukur ada di bulan yang baru, kita percaya bulan demi bulan kita lewati kalau jalannya sama-sama dengan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan pasti Tuhan terus nyatakan, amin. Boleh kasih salam samping kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan, amin.
Kita siapkan hati kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu. Bahkan sepanjang bulan yang lalu Tuhan. Kau begitu baik bagi kami dan bulan yang baru. Bersama-sama di minggu pertama kami datang Tuhan menghampiri Engkau Tuhan. Kami rindu bernyanyi, kami rindu bermazmur bagimu. Kami rindu Tuhan Yesus terus bersorak-sorak ya Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu baik bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami yang ketiga. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kiranya Tuhan Yesus berkenan menguduskan, melayakkan setiap kami di ibadah kami yang ketiga. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap beribadah hanya di dalam nama Yesus. Engkau yang siap beribadah, mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat Tuhan. Kami nyatakan kami terus mau menyembah-Mu. Satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan ditinggikan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Oh ya Allah bakasya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau benar Allah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau Allah tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap
nyanyikan pagi ini Tuhan. Dulu sekarang hanya Kau Tuhan. Oh, Kami nyatakan betapa panjang dan lebarnya kasih setia-Mu Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan, yang kami andalkan, yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan namanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus yang dimuliakan. Siang ini Tuhan kami bawa pujian kami bawa korban syukur kami. Bawa saya untuk selamanya, kasih setiamu besar. Katakan di hadapan Tuhan, katakan, ku sembah Engkau. Kami menghormati-Mu Tuhan di tempat ini.
Gak ada yang lain selain Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Yes, Jesus. Walau dunia semua bergoyang, tak tergoyang, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah kami. Kau tetap Allah. Kami nyatakan Kau tetap Allah. Bawa pujian, bawa hormat bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Naikkan nyanyian baru bagi Dia. Naikkan syukur bagi Dia. Terima kasih. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Buat kesehatan, buat pertolongan, buat kekuatan yang baru. Kami naikkan syukur buat penyertaanmu sempurna. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa, kasih setiamu yang menghidupkan kami. Apakah ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Dan apakah ku balas kesetiaan-Mu Tuhan? Selain ku bernyanyi, selain ku bermasmur, selain ku berkata terima kasih, buat perlindungan-Mu. Aku mau bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Aku mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Sebab terlalu banyak perbuatan-Mu yang ajaib, yang heran, yang perkasa, yang Tuhan nyatakan. Mari terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu, angkat doa-doamu siang ini di hadapan Tuhan. Kau setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
sumber segalanya Tuhan. Syararabarabaya, syararamaya, takarab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 
Sharanamaya Sando. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan peneguhku, Tuhan pemulihku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
menyembuhkan, memulihkan, memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya. Terima kasih untuk mukjizat-Mu. Kau layak menerima pujian kami Tuhan siang hari ini. Dan saat ini kami siap bersorek-sorek meninggikan nama Tuhan. Bila jubah pujian Tuhan terus ada bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus Engkau yang siap bersorek-sorek. Mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, kita akan memperkatakan arti Pentakosta yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan bangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia Dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Siap memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, amin. Kita percaya bila Allah di pihak kita, siapakah lawan kita, amin. Sebab roh yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Makasih Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat pujian ini katakan. bahaya
bersama-sama dengan Tuhan. Dan kemenangan demi kemenangan akan Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Amin. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus yang memberikan kuasanya atas setiap kita. Sama-sama. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari sama-sama kita lambaikan tangan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Bila Allah di pihak kami, siapa lawan kami Tuhan? Haleluya. Mari singkat saja bersama jemaat Tuhan, katakan. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh Tunjuk Bapak di Ibu. bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari dengan yakin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Puji-pujilah namamu Tuhan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan saja. Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ya Tuhan. Amin. Sekali lagi sorak-sorak. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dia bersuka cita dan berkemenangan. Tepuk tangan sorak-sorak kita yang berkuat. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya, kasih tos samping kanan kiri. Tuhan kita dahsyat. Haleluya, yang percaya mari silakan duduk kembali. Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Dan tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk boleh menabur di tempat ini. Mari persiapkan persembahan yang pertama Bapak Ibu, yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita yang pertama. Bapak yang baik, terima kasih karena kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami sebelum
mendengarkan firman-Mu, kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Sebagai rasa syukur, sebagai rasa cinta kami pada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini, melalui tangan kami, melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui studi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Meski badai silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap terangnya nyata, ku melihat karya yang dahsyat. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Yang Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Mari sama-sama kita pelajari satu lagu baru Bapak Ibu Saudara. Katakan, meski badai silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Ya Tuhan, gelap terangnya nyata, ku melihat karya yang dahsyat. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu. Oh, kami mau percaya. Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa. Kami mau percaya. Dia minta kita percaya, supaya Kau yang menopang, Kau yang selamatkan, Dia yang setia Tuhan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, Dia minta kita percaya, Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa. Dalam kasih-Mu, di dalam kasih dan kuasa, di dalam kasih dan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih dan kuasa
Mu yang terus-menerus bekerja dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebab itu kami mau belajar selantiasa juga menyenangkan hati-Mu. Kami mau dengar-dengaran dengan firman-Mu. Kami mau dibentuk ya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk di hadapan Engkau Tuhan. Jadikan ciptaan bagi perabot kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Membawa, menceritakan betapa besar Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Supaya lebih banyak lagi orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau yang berperkara bersama-sama di tempat ini dalam hati kami. Kau menjelaskan sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi bagian hidup kami. Dengan jelas Engkau ajarkan kepada kami dan berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Ini ibadah ketiga, ya ibadah terakhir yang diberikan kesempatan saya untuk melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan juga pada tim Praise and Worship ya yang luar biasa. Terima kasih. Saya merasakan ya mengalami hadirat Tuhan luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Dan hari ini di kebaktian yang ketiga saya mau sharing tentang bagian kedua. Kalau tadi di ibadah pertama itu bagian pertama menjadi menang di dalam badai, bahkan lebih dari pemenang di dalam badai. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tidak mengalami badai dalam hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya ingat sekali waktu kami begitu banyak mengalami berkat Tuhan melalui pekerjaan suami saya ya sambil kami melayani Tuhan. Kami lihat pekerjaan itu dibela. Kami lihat bahwa anak Tuhan melayani Tuhan itu diangkat. Itu jelas sekali dilihat. Tapi juga bukan berarti tidak mengalami badai. Tadi di kebaktian kedua ya, bahkan Tuhan Yesus yang ajak murid-murid pergi ke seberang. Dan ketika Tuhan Yesus mengajak di tengah jalan in between terjadi badai. Ya, jadi ikut Tuhan itu bukan berarti nggak mengalami badai. Tapi kita bisa menang atas badai. Jadi sesudah Tuhan angkat sedemikian rupa terakhir kali suami saya bekerja di sebuah bank Eropa. Itu sudah head of rep office. Jadi di kantor dia orang nomor satunya lah bisa dibilang begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian ketika krisis ekonomi sedang terjadi di dunia internasional, bank itu tutup. PHK besar-besaran, termasuk suami saya. Jadi artinya begini, kita mungkin ngerasa agak shock gitu ya. Wih, masa ya pelayanan udah habis-habisan, udah jor-joran untuk Tuhan terus diizinkan ngalamin itu. Tapi hari ini saya saksi, itu ketika terjadi Bapak Ibu Saudara, itu berat buat kami. Tapi kami gak pernah ngomong, apalagi di depan jemaat terus pakai bajunya agak jelek-jelek gitu ya. Biar jemaat pada iba gitu. Enggak pernah, gak ada seorang pun yang tahu, hanya Tuhan. Dan kamilah yang tahu betapa beratnya pergumulan itu. 3 orang anak yang masih kecil-kecil harus sekolah di sekolah swasta. Bahkan saya sempat berpikir akan memindahkan anak saya ke sekolah yang mungkin mutunya kurang tidak lebih baik. Supaya lebih dapat biaya lebih sedikit. Tapi apa yang terjadi? Pembelaan Tuhan begitu nyata ya. Nggak langsung immediately atau instan, tapi hari demi hari terjadi kami bisa lewat dari badai itu. Sekarang anak saya 3 perempuan ya, 3 perempuan, 2 sudah lulus, ya 2 sudah bekerja dan yang terakhir ini lagi mau menyelesaikan studinya. Jadi kalau saya renung-renung ya, dulu waktu di PHK tuh saya tuh nangis loh Bapak Ibu Saudara, pagi saya ibu rumah tangga, saya nggak ada pekerjaan, tulang punggung keluarga itu suami. Itu kayak dunia itu runtuh. Dan waktu itu saya blogger. Ya dulu belum ada vlog ya, masih blog. Dan yang jadi blogger juga gak banyak. Pembaca saya lumayan banyak waktu itu. Saya sempat tulis 1 artikel, karena itu pas hari Natal. Saya menangis di hari Natal. Sempat saya tulis begitu, saking udah gak tahu lagi mau curhat sama siapa Bapak Ibu Saudara. Terus suami saya tegur saya ya, dengan kasih. Bahwa sekalipun dunia kelihatannya runtuh, kita tetap punya Tuhan yang bisa dipercaya. Kalau masih ada Tuhan dan dia masih bertata, semua akan dia bereskan bagi kita. Jadi anak Tuhan harus mengerti prinsip ini supaya menang dalam badai. Oleh karena itu di kebaktian yang ketiga ini saya mau angkat orang yang lagi ngalami badai. Ya Bapak Ibu Saudara, yaitu dan ini pernah terjadi juga di negara kita. Jadi supaya kita lebih bisa relate ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada moral of the story. Nah ini bilangan 26 ayat 10 ya, ini pelajaran dari sejarah dan Korah memperingatkan kita. Di dalam Mazmur itu ada beberapa penulis lagu. Mayoritas, mostly 50% itu Daud. Ya Bapak Ibu Saudara. Nomor 2 terbesar itu adalah Bani Asaf. Yang ketiga Korah. Dan lucunya dari yang ketiga penulis lagu ini semua tuh ngalami kekelaman dalam hidupnya.
Semua itu orang-orang yang nangis. Daud orang yang pasti banyak mengeluarkan air mata. Bahkan pernah suatu ketika itu semua yang ikut dia tuh mau melempari dia dengan batu. Ya, ketika di Ziklag ya, mereka pergi perang, kemudian begitu kembali mereka menang, tapi semua anak, istri, harta sudah diambil orang Amalek. Pahit sekali Bapak Ibu Saudara, menantikan janji Tuhan mau jadi raja, malah ngalami seperti ini. Waktu itu dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa semua orang mau melempari dia dengan batu. Semua orang itu pria-pria yang luar biasa menang di perang, nangis Bapak Ibu Saudara. Menggerung-gerung pasti saya percaya. Tapi Daud itu beda. Makanya dia bisa overcome ya semua badai. Kita lihat. Nah yang ketiga itu Korah. Ya tadi pertama Daud. Yang kedua Asaf. Penulis lagu ketiga terbanyak yang ada di Alkitab adalah Korah. Nah kalau Bapak Ibu Saudara ketik kata Korah. Maka akan keluarlah di kitab Mazmur beberapa nyanyian yang dia tulis. Ya kalau Asaf itu tulis 11 lagu dia di bawahnya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara cermati yang dia tulis. Itu semua mengisahkan kisah hidupnya. Ya, saya perlu kasih tahu ini kepada Bapak Ibu Saudara supaya kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Mazmur ada judulnya nyanyian Korah, nyanyian Asaf, nyanyian Daud itu bukan pelengkap penderita, itu bukan numpang lewat, itu membuat kita harus mengerti apa yang dia alami dalam hidupnya dan sekarang dia lagi tulis apa supaya kita bisa menyelami. Dan dalam Bilangan 26 ayat 10 kisah yang sangat memedihkan sekali. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah, Datan, Abiram, keturunan Ruben karena berontak terhadap Musa. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu prince dikatakan dalam bahasa Inggris dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. Catat kata ini, sehingga mereka menjadi peringatan, tonggak histori bahwa pernah terjadi ya. Korah itu hampir musnah. Karena dikatakan semua orang yang ada di sekelilingnya itu semuanya ditelan bumi. Bumi terbelah dua, Tuhan membela Musa. Kenapa mereka sampai ngalamin itu? Mereka itu pikir emangnya Musa aja yang bisa jadi pemimpin. Nah makanya jangan suka nanduk-nanduk Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Tuhan tidak angkat, jangan berusaha untuk diangkat. Percayalah pengangkatan itu datangnya dari Tuhan. Ya, kita setia melakukan, memang itu porsinya kita, Tuhan pasti angkat kita sekalipun seluruh dunia menolak kita. Amin. Nah, jadi artinya ini menjadi peringatan. Kenapa menjadi peringatan? Karena ada penyintas. Ya, sekarang kita pakai kata survivor itu penyintas. Ada penyintas. Kalau ada penyintas COVID, ya zaman dulu ingat gak Bapak Ibu Saudara yang pakai apa tuh, yang plasma gitu ya. Dia ngomong apa kita pasti dengar. Dia bilang mau pakai asap cair kah, mau pakai apa. Pokoknya kalau dia penyintas, dia ngalamin apa kita pasti dengar kan. Nah ini ada penyintas, jadi tidak mati. Dikatakan dalam Bilangan 26 ayat 11, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Jadi yang mati siapa? Bapaknya. Kalau orang Batak bilang bapak udahnya ya. Kalau orang Karo bilang ada bapak tengahnya ya. Ada siapa lagi? Tantenya ya, enciknya, atau siapalah semuanya. Pokoknya ini Bilangan Korah dan Datan, Abiram. Dan bukan hanya nyawa, seluruh harta. Pokoknya itu di mana mereka berkemah. Mereka itu kan berkemah ngelompok ya. Marganya Ruben, marganya Simeon. Nah itu Ruben ada lagi. Ya kayak Datan dan Abiram itu keturunannya Ruben ya. Tapi ada keturunan yang lain, itu semua ngelompok. Nah yang ngelompok itu semuanya habis. Orangnya, kemahnya, hartanya habis. Tapi anehnya ini gak ikut, coba lu. Bapak Ibu Saudara. Ini gak mati. Ya, ini gak mati anak-anak Korah. Mereka lah yang kelak akan menceritakan. Learn from history. Belajar dari sejarah. Jadi mereka pernah mengalami badai yang luar biasa. Kenapa? Karena bukan hanya orang bapaknya. Kalau orang Israel itu bapak itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati. Kalau di rumah tangga suami terhadap istri. Ini gak ada semuanya. Fatherless generation. Gak punya bapak, gak punya om, ya, gak punya semuanya. Tiba-tiba hilang dan bukan hanya nyawa. Harta pun udah gak punya, jatuh miskin. Gak punya apa-apa dan gak punya siapa-siapa. Tapi apakah selesai ceritanya sampai di situ? Kalau selesai ceritanya, maka tidak ada Mazmur Korah. Amin. Kalau selesai tidak ada. Nah, apa yang menjadi rahasia mereka lebih daripada pemenang? Mereka tuliskan dalam Mazmur 84, judulnya Mazmur Bani Korah. Ini saya sempat dicecer hamba Tuhan nih. Waktu saya sharing firman Tuhan, saya bilang Korah yang nulis ya. Karena pengertian saya begitu. Kemudian dia bilang, tidak, itu bukan Mazmur Bani Korah. Aduh, whatever lah ya Bapak Ibu Saudara, gak terlalu penting lah. Ini mana udah ada ya keyboard di situ. Saya minta F mayor, karena begini.
Kalaupun bukan dia yang nulis lagu, tapi kalau dia yang nyanyikan karena ini Mazmur Bani Korah, pasti ini karena sesuai dengan hidupnya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena biasanya begitu, kalau ada penulis lagu yang gak jadi penyanyi, ada orang yang minta lagu sama dia pasti akan sesuaikan dengan keadaan orang itu. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya ketika orang itu menyanyikan lagu itu, semua orang akan dalam sekali dapatnya. Saya sebenarnya mau nyanyiin lagunya, tapi kok saya tiba-tiba lupa. Terlalu banyak khotbah Pak, jadi sampai lupa lagunya. Mungkin Maria bisa bantu ya. Masih ingat gak Grezia nyanyi lagu yang walaupun dia tidak melihat? Oh jemaat tahu loh. Bisa coba? Depannya aja. Itu bisa sedikit ada tapi agak tinggian dikit. Ayo jemaat lah yang nyanyi, jemaat yang tahu. Nah itu, Bapak Ibu Saudara jangan heran ya, lagu yang saya tulis aja saya bisa lupa loh. Semua yang artinya dia nyanyi buta ya, dia tuh nyanyi buta. Terus lagu itu walau ku tak melihat, ya, tapi aku milih tetap percaya. Itu yang nulis teman saya Jason. Nendang gak kalau dia nyanyi karena dia buta? Kalau kita gak buta, kita nyanyi itu orang biasa aja dengar. Tapi kalau dia buta, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Udah stop sampai sana. Stop sampai sini ya, nanti gak jadi khotbah. Tapi artinya kan Bapak Ibu Saudara dapat gak artinya? Walau ku gak bisa lihat, terus matanya gak bisa lihat. Jadi kalau Korah nyanyi Mazmur ini, kembali ke F mayor, ini pasti akan dalam sekali. Mazmur 84 ini ya. Dia katakan ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya Bapak Ibu Saudara, dia nyanyi lagu ini nih. Orang ngeliat apa Bapak Ibu Saudara? Dia bilang begini, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada semua yang diinginkan oleh nenek moyangnya yang kepengen jadi orang terkenal, orang hebat, jadi pemimpin. Karena ini bicara strata paling bawah. 1 hari di pelataranmu. Kemah suci, ya, ruang maha suci, ruang suci, pelataran. Ya, strata paling bawah. Dan di pelataran itu yang tugasnya sebagai apa? Yang menjaga pintu. Nenek moyangnya nggak mau jaga pintu, maunya jadi ini khotbah di mimbar, kayak Musa gitu kan. Tuhan berfirman, maunya gitu. Tapi mereka itu diberi tugas seperti Bani yang bertugas di depan pintu. Kalau sekarang di gereja apa ya Pak ya? Usher. Ya. Sering orang anggap ini bukan pelayanan yang hebat. Tapi kalau dia ngerti itu panggilannya, lebih baik aku di sana, aku ikut Tuhan, aku tetap dekat Tuhan, daripada aku mengingkari semua panggilan Tuhan dan aku jauh dari Tuhan, ditelan bumi, tidak bisa lagi bersama-sama Tuhan selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku dan daripada diam di kemah orang fasik. Banggalah terhadap semua panggilan Tuhan dalam hidup kita. Banggalah terhadap apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu sekalipun orang gak ada yang lihat dan anggap itu. Kalau itu dari Tuhan, hargai siapa pemberinya. Jadi Usher gak boleh berdoa begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan, walaupun kami hanya Usher. Sudah walau pakai hanya. Sudah lengkap itu penderitaan. Udah di salam gak ditengok lagi sama jemaat. Karena ngeliat ada Pak Win di sana gak lihat ya. Lihatnya ke Pak Win gitu. Shalom gitu kan Bapak Ibu Saudara. Aduh sakitnya tuh dalam ya Bapak Ibu Saudara. Nah apa-apa. Kenapa? Yang penting hatimu tetap membawa hadirat Tuhan. Orang pertama yang membawa hadirat Tuhan di gereja Tuhan bukan tim praise and worship. So sorry untuk mengatakan ini. Siapa yang membawa hadirat Tuhan? Usher. Mereka belum ketemu worship leader. Mereka belum ketemu pengkhotbah. Siapa yang duluan ketemu? Usher gak mau, shalom, Tuhan Yesus memberkati, damai Allah ada atasmu. Usher pembawa hadirat Tuhan pertama di struktur gereja. Oh gue kalau udah kayak gini mantep Pak, ditugasin aja, Pak kapan lagi saya ditugasin Pak. Nah mereka ngerti ini, dekat dengan Tuhan is everything. Ya, makanya rahasianya apa? Tuhan itu harus dekat.
Sekalipun kami sudah tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Kalau Tuhan dekat, mujizat pasti dekat. Lanjutannya dalam Mazmur 84 ayat 12 berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Padahal yang dia lihat gak ada yang baik nih. Apa yang baik? Kalau seluruhnya musnah dari kehidupan mereka. Tapi bagi mereka semua bisa musnah. Tuhan masih bisa menciptakan kebaikan lain bagi hidup kami. Jadi artinya begini Bapak Ibu Saudara, kita bukan seneng, count it all joy kalau kamu masuk dalam berbagai penderitaan. Kita bukan seneng sama penderitaannya. Kita seneng kalau sukacita kita apa? Kita diizinkan ngalamin semua itu titik nol dalam hidup kita, titik minus dalam hidup kita. Karena Tuhan bisa buat sesuatu yang lebih seperti ketika Dia lakukan atas Ayub. Ada seorang ibu yang sampai disebut di kulnya tuh ibu haleluya. Karena kalau di kul dia paling kenceng ngomong haleluya, dikit-dikit haleluya. Sepertinya kosakatanya hanya ada haleluya. Pokoknya apa aja dia mengucap syukur haleluya. Suatu ketika rumahnya terbakar. Satu rei gitu ya kebakaran. Orang lain udah guling-guling nangis. Why God, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dia begitu datang di telepon ada rumahnya kebakaran. Dia lihat rumahnya kebakaran. Yang pertama keluar dari mulutnya, haleluya. Orang lain ngomongnya apa? Gila lu gitu kan. Rumahmu terbakar kok ngomong haleluya. Dia bukan beria-ria karena rumahnya terbakar. Haleluya itu praise God, tehillah. Dari kata tehillah, itu kata praise dari 7 kata praise di Alkitab. Artinya apa? Bersyukur, menaikkan pujian. Dari kata halel, tehillah itu nyanyian halel. Halel artinya praise the Lord. Mengucap syukur seperti orang gila. Kapan kita jadi orang gila? Bukan waktu kita nyanyinya kuarnya kenceng kita kayak orang gila bersyukur. Waktu keadaan tidak satu pun yang mendukung. Tapi kita bilang yes Tuhan Yesus itu baik. Maka kita resmi jadi orang gila. Karena gak sesuai dengan standar kehidupan dunia ini. Amin. Jadi pujian yang seperti itu menyenangkan hati Tuhan. Ibu itu bilang haleluya bukan karena dia senang rumahnya kebakaran. Dia percaya Tuhan bisa gantikan, gak tahu gimana caranya. Apakah melalui pekerjaan atau melalui bisnis, apapun. Tuhanku gak akan mungkin biarkan anak-anaknya kelaparan. Ya, sekarang tiba-tiba kok saya teringat di gereja kita kan lagi bangkit generasi Yeremia. Jadi kadang-kadang yang tua-tua kayak merasa outcast Pak. Pernah di YouTube channel kami semuanya kan campur. Saya berusaha nge-mix antara yang Yeremia dengan orang yang mampu juga jadi praise and worship tapi umurnya lebih senior. Ada yang komen, tua-tua kalian jadi singer kalian gitu loh Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara Anda dan saya gak pernah tua di hadapan Tuhan. Loh semangat, yang tua-tua pasti yang paling semangat. Karena apa? Dari engkau lahir, engkau sudah digendong Bapa di surga. Sampai putih rambutmu pun engkau tetap digendong oleh Bapa di surga. Tidak pernah engkau tidak bergantung kepada Tuhan. Jangan bilang pensiun, gak boleh pensiun. Sampai maut memisahkan kita dari raga kita. Gitu. Dan kita belum pensiun, nanti ketemu Tuhan selama-lamanya pun masih melayani. Ya, orang-orang tua harus semangat. Harus dekat dengan Tuhan. Jadi bagaimana dekat dengan Tuhan? Nah ini yang gak enak. Pertama kali hal yang paling lumrah orang dekat dengan Tuhan ketika punya masalah. Banjir Jakarta. Dulu ya, banjir Jakarta 5 tahun sekali. Susah sekali nyuruh jemaat datang doa pagi. Tapi begitu banjir banyak yang datang. Covid, Zoom meeting, doa banyak Pak. Apalagi kami tidak tahu lagi kepada siapa. Ini yang generasi pertama kena Covid nih. Tidak tahu lagi harus bergantung kepada siapa. Kami dianggap penyakit kusta. Bahkan orang pun tidak berani lewat dari depan halaman kami. Itu saya tersentuh sekali jemaat saya, suami istri semua anak kena Covid. Kami bergandengan tangan, mereka bilang biarpun semua orang meninggalkan kami asalkan Tuhan tidak meninggalkan kami. Kita dengar ya tuh ya saudara. Zoom meeting penuh, tapi begitu Covid mulai berkurang dan hilang, maka Zoom meeting mulai sepi. Jadi Tuhan berkata begini, Mazmur 34 ayat 19 dalam bahasa Indonesia. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini orang-orang yang patah hati dan remuk ini yang gini loh. Gak punya siapa-siapa lagi yang bisa tolong. Gak punya siapa-siapa lagi yang bisa angkat. Pilihan terakhir. Nah sedihnya bukan pilihan pertama. Pilihan terakhir datang ke siapa Bapak Ibu Saudara? Ke Tuhan. Baru
Mau berharap bahwa Tuhan masih bisa tolong saya. Karena orang lain gak ada yang bisa tolong saya. Kebalik, harusnya Tuhan bukan pilihan terakhir, amin. Saya jadi ingat, ini benar sekali. Abang saya yang paling tua ya, 4 lama gak ke gereja. Anaknya 2 waktu itu ya. Jadi kalau mau pergi ke gereja, kan diajak istrinya nih. Dia ngomong gini Bapak Ibu Saudara. Aku gak ikut ke gereja, tolong kirim salam sama Tuhan Yesus. Gitu loh saudara, titip salam sama Tuhan Yesus. Coba tuh, gak ada yang bisa membuat dia ke gereja, datang sama Tuhan. Apa yang bisa membuat dia datang sama Tuhan? Waktu anaknya didiagnosa sakit leukemia, 10 bulan dirawat di Malaysia. Tadinya pikir masih punya uang. Katanya kalau dirawat di situ cepat sembuh. Ternyata 10 bulan gak sembuh, tambah memburuk. Harta habis. Kemana datang? Tuhan. Saya waktu datang nengok di masa krisis, saya lihat tuh sekeluarga pakai itu loh, aplikasi keluarin lagu pujian supaya ada musiknya. Mereka nyanyi nyembah Tuhan, datang sama Tuhan. Banyak kali orang bangkrut dulu baru datang sama, it's okay. Karena apa? Karena orang kalau udah remuk baru dia datang sama Tuhan. Lebih baik daripada tidak pernah datang sama Tuhan sama sekali, amin. Seperti orang yang di samping Tuhan Yesus, amin. Udah remuk, datang sama siapa? Masih ada pilihan. Masih bisa ketemu Bapa di surga. Nah saudara, sebab itu jangan heran Tuhan akan izinkan kita ngalami persoalan. Karena apa? Seringkali walaupun kita anak Tuhan, ketika ada persoalan seperti tadi kita datang mendekat. Tapi ketika kita terbebas, mulai agak ada comfort zone, kita mulai lupa bahwa Tuhanlah yang memberkati kita. Mulai kurang doanya, mulai kurang pelayanannya, ya, mulai kurang bayar harganya. Mulai kurang kerajinannya, itu sebabnya Tuhan izinkan. Tuhan bilang kita gak pernah tahu, semua indah pada waktunya. Tapi ada waktunya menabur, ada waktunya menuai, ada waktunya nangis, ada waktunya tertawa. Semua kita gak mengerti supaya apa? Membuat orang takut akan Tuhan. Amin. Mazmur 119 ayat 67 berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Tadinya waktu belum tertindas dia menyimpang. Begitu tertindas dia mulai pegang janji Tuhan. Ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tuhan sering pakai persoalan ya. Untuk tarik kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan juga dekat dengan orang-orang yang biasa berdoa. Setia berdoa. Ini bicara apa? Berdoa bukan hanya sekali. Berdoa bukan hanya kalau ada persoalan. Firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Tuhan janji dia akan dekat. Kan tadi rahasianya kata Korah harus dekat sama Tuhan. Pertama yang bisa membuat kita dekat persoalan. Ya enggak Bapak Ibu Saudara. Nah itu akhirnya cerita kakak saya yang paling besar tuh anaknya meninggal. Tapi dia sudah punya modal untuk tetap sukacita walaupun anaknya meninggal. Karena dia sudah dekat sama Tuhan. Tadinya saya pikir anaknya meninggal dia akan menjauh dari Tuhan. Karena pahit sekali ya. Pertama berharap sama Tuhan. Anak yang paling dibanggakan, anak pertama malah meninggal. Tapi sekarang dia sungguh-sungguh sekali Bapak Ibu Saudara. Karena udah dapat dekat sama Tuhan itu ada penghiburan. Saya berkata kalau engkau berduka, berbahagialah engkau yang berduka cita kata Tuhan. Karena apa? Kau akan dihiburkan Tuhan. Kasihan sekali orang yang gak pernah berduka. Gak pernah dihiburkan Tuhan. Tahu artinya dihiburkan? Tuhan ngomong, anakku. Lah kalau gak berduka gak ngalamin. Dihiburkan Tuhan itu privilege. Amin. Kau kuat ya. Kau sabar ya. Aku ada bersamamu. Yang paling kasihan orang yang gak pernah ngalami namanya duka. Merasa kuat, merasa strong, gak pernah dengar Tuhan bilang seperti lagu tadi. Aku ada di pihakmu, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Makanya Tuhan bilang berbahagialah orang yang berduka cita karena engkau akan dihibur. Kasihanlah engkau yang gak pernah berduka cita karena engkau akan dihibur sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah kita lihat kenapa orang Korah, Bani Korah ini istimewa. Kita bisa lihat dari Mazmurnya. Mazmur 88 ayat 2, ya ini Mazmur Bani Korah. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap engkau. Biarlah doaku datang ke hadapanmu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ini? Leluhurnya yang masuk ke dalam itu? Ini kenapa jadi penyintas? Ini punya sesuatu yang beda. Punya kebiasaan doa.
Mereka juga tahu mereka itu sudah sangat dekat dengan dunia orang mati. Tapi dia punya kebiasaan berdoa. Datang sama Tuhan, siang-siang dia berseru kepada Tuhan yang bisa membuat pemulihan hidup dia. Mazmur 49, Mazmur Bani Korah ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Sebab ia akan menarik aku. Bapak Ibu Saudara lihat ini dari lagunya dia bercerita tentang rencana penyelamatan Tuhan. Ini berkisah tentang nenek moyangnya, leluhurnya yang ditelan bumi bulat-bulat habis. Terbakar, tapi di sini dia bilang, Tuhan menarik aku, menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara, miliknya kebiasaan berdoa. Jangan cuma sekali berdoa, apalagi cuma doa makan aja taunya. Udah tahu doa makan malu lagi. Wah ini kan kita minoritas. Jangan terlalu ketahuan kalau kita berdoa. Malu kan di tengah orang kantor nih mau makan siang. Dijatuhkan dulu uang logam, kering. Pura-pura ambil. Bapa di surga, berkatilah makan menjadi kekuatan sedang begitu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, aminnya di atas. Doanya ngebut sambil ngambil uang koin supaya gak ketahuan sedang berdoa. Kasihan, karena apa? Doa itu adalah bridging buat kita membangun hubungan dengan Tuhan. Doa bukan minta, bukan sekedar minta. Doa itu membangun hubungan supaya apa? Orang yang dekat itu dengan orang yang dekat kalau ngomong sesuatu pasti ngerti. Rencana Tuhan, kenapa aku ngalamin seperti ini? Pasti ngerti, kenapa? Dekat. Kalau gak dekat, gak bisa ngerti. Suami istri yang baru menikah gak mungkin dekat. Gak mungkin, impossible. Ya saya udah silver nih. Udah anniversary silver. Suami saya nengok gini aja saya udah tahu artinya. Setiap sudut tatapannya saya tahu artinya. Kenapa? Sudah lebih 25 tahun dia kuliah terus setiap hari Bapak Ibu Saudara. Udah tahu saya, udah hafal saya. Waktu dia gak suka dengan gaya saya, dengan dia suka, misalnya anak saya waktu kecil lari ke sana kemari dia suruh mengamankan. Tidak pernah dia keluarkan satu patah kata pun dari mulutnya. Cukup memandang, saya sudah tahu 1000 arti. Karena apa? Dekat. Tapi waktu dulu saya masih pacaran sama dia, pernah saya gak mau ngomong sama dia 2 minggu. Saya pelayanan di Bandung, suami saya udah kerja Jakarta kunjungan. Kami makan di restoran. Lewatlah seorang wanita yang cantik sekali dan agak seksi. Lewatlah di depan dia dan dia melihat dengan tatapan matanya. Wih kok ngeri sekali nih hamba Tuhan satu ini saya pikir. Terus dia ngomong gini, bagus sekali ya jeansnya. Karena saya lihat wanita ini persis Kim Kardashian. Toeng ke depan, toeng ke belakang Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu dia bilang bagus sekali jeansnya, saya pikir dia membandingkan saya yang seperti tubuhnya seperti papan cuci waktu itu. Kurus kering. Wah ini hamba Tuhan matanya playboy. 2 minggu gak tak ajak ngomong. Belakangan dia baru ngomong waktu dia tanya, kenapa kamu diemin saya? Kamu hamba Tuhan playboy, ada cewek lihat kamu makan sama pacarmu, kamu masih tengok. Ya ampun, itu maksudku jeansnya kok bagus sekali, belinya di mana? Aku mau belikan kamu. Hampir saya kehilangan berkat. Bukan lagi mengomentarin fisik orang, dia pengen tahu itu kok jeansnya bagus ya. Belinya di mana? Karena apa? Kami nggak setiap kali ketemu, kami nggak setiap kali bergaul. Jadi artinya apa? Saya nggak ngerti apa yang ada di kedalaman hatinya. Yang setuju katakan amin. Tapi makin sering kita berhubungan, ngomong setiap hari, maka kita makin ngerti maunya pasangan kita apa. Apa yang dia. Makanya saudaraku, berdoa itu membangun hubungan. Saya penulis lagu Bapa yang Kekal. Itu tentang doa. Ya. C. Kau beri yang ku pinta. Minta diberi. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Banyak orang hanya berhenti di sini. Minta cari ketuk, gak dapat kecewa. Padahal ini lagi ngajarin berdoa itu it's a matter of close relationship. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Ini kedekatan intimasi yang luar biasa. Tuhan kita itu Bapa yang paling tahu kalau dia belum jawab hari ini atau dia tolak hari ini. Karena Bapa itu selalu mau yang terbaik buat anaknya. Setuju katakan amin. Itu sebabnya dalam Lukas 11 ayat 13 berkata ayat paralel. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Gak dibilang memberikan pemberian yang baik kalau Matius pasal 7.
Tapi kalau di sini pemberian yang baik itu adalah Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus yang Tuhan berikan supaya setiap kali selalu bersama dengan kita. Jangan dicuekin Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang akan ngomong tuntunan kepada kita. Kapan itu kita dapat? Waktu kita punya relationship di dalam doa kita yang terus menerus. Mungkin bukan doa yang panjang. Saya membuat satu Zoom meeting membiasakan orang berdoa di gereja dengan cukup 15 menit. Setiap hari Selasa kumpul doa 15 menit untuk bangun kebiasaan. Karena kata pakar 21 hari melakukan terus menerus baru bisa jadi kebiasaan. Kalau cuma 1-2 kali gak bisa jadi kebiasaan. Lama-lama orang mulai suka berdoa. Kalau sudah mulai suka berdoa tambahin waktunya pelan-pelan. Tambahin sampai ngerti doa itu bukan hanya minta tapi bangun hubungan. Supaya apa? Ketika kita punya persoalan yang berat Tuhan ngomong kita dengar. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita dengar. Makanya itu setiap kali kita dengar lagu, kalau kita punya pengertian yang benar, maka kita dapat lagunya itu bukan sebagai orang Kristen yang cengeng yang taunya minta saja. Ya, tapi kita tahu kedalaman hati Bapa untuk ngomong sama kita. Ada lagu yang ngomong seperti ini, saya suka. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Yuk sama-sama yuk. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara lihat saat ku minta Tuhan dengar, saat aku perlu Tuhan tahu. Ini bicara relationship, gak semuanya langsung dijawab, amin. Tapi Tuhan itu ngomong, berikan kekuatan kalau belum diberikan. Dan Tuhan ajarkan bersyukur karena bagian terakhir yang dalam sharing ini adalah Tuhan dekat dengan orang yang setia. Biasa bersyukur, bukan sekali saja bersyukur. Biasa, punya lifestyle bersyukur. Mazmur Korah dalam ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau tertekan, tambah syukurnya. Kalau tertekan, tambah kencang lari ke rumah Tuhan, tambah memuji Tuhan. Karena apa? Itu membuat kita dekat karena Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Dia sedekat ucapan syukur. Bukan persoalanmu Bapak Ibu Saudara yang terlalu besar, ucapan syukurmu yang terlalu kecil. Nah, saya mau cerita nih sekarang tentang gempa Palu. Palu itu luar biasa. Kenapa? Ngalami tsunami, ngalami gempa. Dan yang belum pernah dilihat, likuifaksi. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saya punya jemaat di sana yang pas lagi liburan. Jadi dia bisa ceritakan dengan jelas bukan dari tangan kedua, langsung dari orangnya. Itu waktu gempa mulai getar gini, mungkin sana agak sering gempa ya, saya nggak tahu. Orang tuh nggak takut. Malah dia pergi ke salon Bapak Ibu Saudara, krembat. Gempa lagi masih biasa semuanya. Padahal di laut mungkin udah terjadi tsunami. Gempa ketiga, baru dia lihat tuh dinding salonnya itu mulai kayak berpisah gitu loh, geser. Wah, ini serius. Mereka lari keluar, apa yang dia ceritakan? Di jalan tuh banyak orang melarikan diri, naik motor lewat di jalan raya, tiba-tiba jalannya terbelah dua. Jadi yang di Korah itu terjadi di Indonesia Bapak Ibu Saudara. Banyak orang tuh masuk ke dalamnya dan itu ketika itu kan gempa terus terjadi. Jadi ketika orang sudah masuk ke dalamnya itu Bapak Ibu Saudara itu terus terjadi sampai gak bisa keluar lagi, dikubur hidup-hidup. Itu juga jalannya udah gak normal lurus gini, jadi udah puing-puing itu udah waduh pokoknya udah gak jelas bentuknya. Mereka ini punya bisnis di kota itu, sebuah restoran yang sangat maju, sangat enak, banyak orang makan di sana.
Tapi karena gempa ini mengharuskan mereka harus pergi keluar kota, menyelamatkan diri. Waktu dia bilang, 1 liter botol aqua itu diisi bensin, harganya 2 juta. Dan orang punya uang pun gak bisa kemana-mana. Langka semuanya. Punya koneksi, mau ngomong, mau ngarapkan orang lain menolong, gak bisa karena semua jaringan komunikasi putus. Nah kalau gini datangnya ke siapa Bapak Ibu Saudara? Semua ditinggal, rumah ditinggal hanya bawa sekadarnya. Anak pun udah gak jelas anak bayinya tuh minum apa gitu. Pokoknya segala yang bisa dikasih aja. Mereka melarikan diri ke Manado. Cukup lama. Sesudah selesai ya pulang. Wah lihat rumahnya gak runtuh. Tapi sudah tidak layak untuk didiamin. Restoran harus tutup. Tadinya restorannya banyak karyawan, gak mampu lagi operasional. Gak ada orang mau datang ke restoran. Apalagi kalau lantai 2 takut. Dia gak berani tinggal dalam rumah karena rumahnya lantai 2. Maaf saudara, dia gak berani tinggal di dalam, rumahnya lantai 1, tapi dia gak berani bahkan tinggal di dalam rumah. Jadi dia bikin tenda di depan di halaman. Anaknya itu udah kecewa sekali sama Tuhan, teman saya ini. Tapi satu yang luar biasa mamahnya yang punya restoran, suka ngucap syukur. Dia bilang apa? Tuhan Yesus itu baik dan bukti dia mengandalkan Tuhan. Itu dirampok udah rumahnya. Semua yang ditinggal tuh diambil. Kan nggak bisa lagi bawa harta benda, diambil semuanya, dijarah itu rumah. Tinggal mungkin ada sisa di tabungan, tiap hari dia masak, dia masih lihat tetangganya masih ada yang kekurangan, dia masih bagi sama tetangganya. Itu bukti orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau orang yang gak mengandalkan Tuhan, loh yang sama saya aja sedikit, masa mau dibagi sama orang lain? Bapak Ibu Saudara tangkap ini. Dia kenapa bersyukur? Dia percaya Tuhan bisa buka jalan keluar walaupun gak tahu jalan keluarnya gimana. Begitu hancur kota itu Bapak Ibu Saudara. Kapan mulai bisnis gak tahu karena begitu hancur semua sendi-sendi ekonomi. Dia masih bantu orang lain. Ajak makan, kasih makan seadanya. Tapi dia tukang juru masak yang pintar, punya restoran enak, ya seadanya pun enak. Nah ini gak kebetulan, tidak random ceritanya. Sebelum Palu itu gempa, ponakannya datang dari luar kota bawa mobil. Gak bisa kembali. Karena gak tahu jalan kembali ke sana mungkin masih rusak berat. Jadi dia suka muter-muter di kota ngelihat. Nah satu ketika Bapak Ibu Saudara mobilnya ini disewa karena dari pemerintah mau bangun perumahan tuh orang-orang yang gak punya apa-apa. Karena waktu itu kan ditelan bumi ya. Banyak rumah itu geser tempatnya, tadinya rumah jadi ladang, jagung. Mau cari rumahnya di mana aja gak tahu Bapak Ibu Saudara. Digeser bumi dengan likuifaksi, itu benar terjadi. Nah kemudian disewa sama sebuah perusahaan konstruksi. Ini yang langkanya yang luar biasa. Satu ketika kepala divisi, kepala bidang di tempat itu mau pergi kunjungan kemana gitu. Ke kantor atau kemana. Itu pakai mobil yang disewa ini termasuk drivernya, sang keponakan. Tiba-tiba dia sakit perut di kantornya. Nah masalahnya kantornya ini lantai 2 walaupun bangunan non permanen. Tapi bapak yang jadi kepala divisi ini takut. Kalau lantai 2 tiba-tiba kan masih sering gempa. Gempa tuh jatuh gitu loh. Wah bisa mati konyol. Jadi dia bilang, punya nggak orang di dekat sini yang rumahnya cuma lantai 1. Saya mau pinjam toiletnya. Lah si keponakan cuma ingat rumah tantenya dong. Dibawa datang ke sana, selesai pinjam toiletnya, keluar pas jam makan siang. Si tante yang biasa menjamu orang lain mengajak tamu ini, ayo makan siang sama-sama Pak. Mau nolak ndak enak. Barusan dibantu soalnya, ikut makan. Kepala bagian ini kaget sekali, makanannya sederhana tapi enak. Dia mau balas budi dong, dia bilang, ibu bisa gak sediakan 20 packs untuk 20 orang kepala bidang, mungkin saya gak tahu di konstruksi itu. Kami besok mau sarapan sama-sama. Oke, dia sediain 20. Besoknya 20 orang bilang, wih enak sekali makanannya. Mungkin udah lama gak makan makanan 20, yang lain marah, kepala seksi. Kok kalian makan enak-enak, kami gak dikasih. Akhirnya tadinya kan cuma sekali doang, ditelepon lagi. Bu bisa gak besok makan siang 50 orang. Naik 50 kotak. Bisa Pak, besok 50 orang. 50 orang makan enak, yang karyawan marah. Kalian makan enak-enak, kami gak dibagi ya. Jadi akhirnya dia ditelepon, Bu ini kita lagi mau cari perusahaan catering. Tadinya kan gak kepikir sama ibu ini, gak kenal juga. Ayo coba ikut Bu, ya tender gitu ya. Dia udah biasa masak, dia bisa hitung. Tapi makanannya enak, sudah 50 orang yang makan.
Itu bisa promosi. Akhirnya dia yang memenangkan resmi legal. Untuk 150 orang satu hari, 3 kali makan, satu hari 450 piring Bapak Ibu Saudara. Kasih makan orang di masa kesusahan dijamin Tuhan. Amin. Bermula dari orang sakit perut coba tuh. Tuhan bisa bikin apa saja untuk buat mujizat dalam hidup kita. Masalahnya kita ini orang setia. Yang saya sedihkan ketika mereka sudah diangkat Tuhan. Enggak seperti kisah Korah. Kita masih bisa baca Korah karena Korah tetap setia sampai akhir. Banyak orang ketika sudah diberkati lupa sama Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan lagi bicara sama kita. Gampang sekali Tuhan tolong kita. Buat kita overcome badai. Masalahnya sesudah ditolong masih setia enggak? Apakah kita cukup titik sampai di sini atau kita mau jadi inspirasi seperti Korah bagi orang lain? Kamu boleh mengalami badai, tapi Tuhan lebih kuat dari badai. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ibu ngalamin gak? Misalnya Bapak Ibu Saudara tanya, saya ngalamin. Anak saya mau drop out dari ITB. Dan gak ada keluarga yang bisa terima itu. Karena di keluarga kami, total mungkin ada sekitar 15 orang lulusan ITB Bapak Ibu Saudara. Gak ada istilah fail. Gak ada istilah gagal. Satu yang saya ajar sama dia. Kamu boleh gak kuat. Tapi kamu punya Tuhan yang lebih kuat. Ikut perpanjangan short semester. Nyaris drop out. Nilainya jelek semua. Dia bilang, mama aku pasti gak lulus. Aku pasti gak lulus. Kenapa kamu bilang gak lulus? Tadi baru kuis. Nilainya 4. Saya bilang sama dia, bersyukurlah nak. Karena kuis yang pertama kamu nilainya 2. 2 jadi 4 kan udah pelipat gandaan Bapak Ibu Saudara. Jangan kita marahin kau, tolong kali kau gitu ya. Jangan, bersyukur, ajar anak ini bersyukur. Suatu ketika ada ujian dadakan, nangis, telepon ke rumah. Aku pasti gak bisa nih, pasti. Dia selalu ngomong gitu, pasti aku gagal. Itu kan kayak kutukan ya, pasti aku gagal. Kenapa? Tiba-tiba ujian dimajukan, aku gak siap. Kamu gak tahu mau ujian? Gak tahu. Terus tahu dari mana besok mau ujian? Tiba-tiba temanku telepon. Itu suara Tuhan mau tolong kamu. Even kamu punya 1 jam hari ini buat belajar. Dalam kelemahanmu. Gantungkan diri. Jadi saya tuntun dia untuk mengucap syukur. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aku bersyukur, aku bersyukur. Nangis gitu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, anak ini yang kata orang gak ada harapan. Satu gereja ngeliat ini anak gagal Bapak Ibu Saudara. Anak pendeta, gembala kayak anak gagalan. Hari ini dia kerja di Singapura Bapak Ibu Saudara. Wih, keren dia. Dolar gajinya. Kalau mau pulang dong, langsung nanya, mama skincare-nya apa yang habis? Langsung saya bilang Chanel, Dior. Makasih agak glowing dikit Bapak Ibu Saudara. Ini udah produk-produk Eropa dan Amerika. Tapi satu yang saya ajar sama anak saya. Persoalan gak pernah ada hentinya. Badai gak pernah ada hentinya. Sepanjang Tuhan berjalan bersama kamu, kamu pasti overcome. Satu gereja yang tadi lihat dia gagalan, sekarang lihat berhasil. Hampir drop out, berhasil. Sekarang diminta kasih seminar untuk mencari pekerjaan. Bagaimana membuat CV yang bagus. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi air matamu, lembah air matamu hari ini kau tetap setia, mengucap syukur, dekat sama Tuhan, berdoa. Maka di kelak itu akan menjadi lembah mata airmu. Yang penting jangan pernah jauh dari Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Jika kau punya masalah, naikkan pujian ini. Oh, ada mujizat
firman-Mu. Bertahun-tahun aku nangis Tuhan. Bertahun-tahun aku nggak tahu jalan keluarnya. Bertahun-tahun aku nggak mengerti masa depan apa yang Kau berikan bagi anak-anakku Tuhan. Bertahun-tahun aku tuh berkecamuk dalam pikiranku, dalam hatiku harus sharing firman Tuhan. Sementara yang kulihat di hadapanku tidak ada satupun kebaikan. Tapi hari ini di mimbar-Mu yang kudus, aku berani berkata kepada jemaat Tuhan. Seperti Bani Korah, dari Tuhanlah segala kebaikan. Tuhan tidak pernah menahan kebaikan bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Biarlah hari ini jemaat-Mu yang sedang bergumul, sedang struggle, sedang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Datang kepadamu Tuhan, Kau tetap dekat. Mereka membangun hubungan supaya ngerti ketika Engkau menyingkapkan rahasia-rahasiamu, tuntunanmu. Biarlah semua jemaat yang hadir hari ini mendengarkan firman Tuhan mengalami kemenangan, kemenangan, kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya, 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 haleluya. Selama Engkau bertahta, selalu ada mujizat, selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus firman-Mu, meteraikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, saudara diberkati melalui firman Tuhan, amin. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan gereja kita melalui multimedia. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Gembala Jemaat seluruh pengerja GB Philadelphia Horizon dan Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Julita Manik yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Minggu 9 Juli 2023 pada pukul 7, 9, 11, dan 1 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Bekasi. Dalam ibadah ini kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi. Mari persiapkan diri Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti dan menerima perjamuan kudus dan pengurapan. Ibadah anak Kids for Christ diadakan setiap minggu, sesi 1 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan sesi kedua pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Bekasi. Ibadah remaja di Lighting in God diadakan setiap minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Bekasi. Kami terus menghimbau agar setiap jemaat Tuhan dapat ikut serta dalam doa komitmen bersama-sama dilakukan setiap hari pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di rumah masing-masing, berdoa bagi pribadi, keluarga, gereja, bahkan kota dan bangsa kita. Doa pagi bersama Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi diadakan setiap Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GB Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah Bekasi. Azusa Prayer Tower khusus Layon 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom dengan link yang tertera di layar ini. Untuk informasi link dan password, jemaat Tuhan dapat memintanya dan petugas media. Persembahan umum, persembahan khusus, dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GB Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 521-1602962. Atas nama Gembala Jemaat, Pengerja, dan Jemaat Tuhan GB Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Untuk informasi kegiatan gereja, jemaat Tuhan dapat mengikuti sosial media Facebook, Instagram, dan YouTube channel Philadelphia Horizon. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kami rindu bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Jika ada, boleh melambaikan tangannya Bapak Ibu. Kami rindu mengenal. Ada 1, 2, Shalom, selamat datang di GB Horizon. Kita ada satu keluarga di tempat ini, amin. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu, dan saatnya kita akan berikan persembahan yang kedua. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu yang terbaik untuk Tuhan. Nanti Kak Iyo akan berdoa untuk persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk firman yang ditaburkan pada hari ini, yang menguatkan setiap kami Tuhan, untuk kami terus dekat di dalam Tuhan. Karena kami percaya mukjizat demi mukjizat, kemuliaan Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau sucikan, kuduskan setiap persembahan yang kami beri, agar apapun yang kami berikan pada hari ini boleh memperluas pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada Tuhanku untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada Tuhanku untuk selamanya. Bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, bersama-sama lawanku. Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada Tuhanku untuk selamanya. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita yang ketiga. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami yang ketiga. Kami selesai Tuhan untuk ibadah kami siang ini. Kami percaya hadirat Tuhan tidak pernah selesai bagi kami. Bila kiranya Tuhan hadirat yang Tuhan boleh nyatakan di tempat ini, terus kami bawa ya Tuhan Yesus dalam segala aktivitas kami. Kami juga bersyukur Tuhan siang hari ini melalui firman-Mu, melalui isi hati-Mu yang Tuhan boleh sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Junita Manik. Tuhan, kami sungguh diberkati, dibaharui, dikuatkan ya Tuhan. Bila kiranya Tuhan firman yang boleh ditabur itu menuntun, memimpin langkah kami sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, bahkan sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan terus melepaskan berkat untuk hamba-Mu siang hari ini, melepaskan pengurapan yang baru, pewahyuan yang baru, hikmat yang baru. Bila kiranya terus turun berlimpah-limpah ya Tuhan atas hamba-Mu, kemana saja hamba-Mu melayani, melangkah, apa saja yang dilakukan Tuhan terus buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami serahkan keluarga, suami dan anaknya ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan kami juga berdoa siang hari ini menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Bangsa Indonesia yang Tuhan kasihi, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, kami percaya damai sejahtera Tuhan terus ada bagi kota kami, bangsa kami Tuhan Yesus. Keselamatan terus akan terjadi Tuhan atas bangsa kami. Kami serahkan setiap generasi lapisan yang ada ya Tuhan Yesus. Bahkan secara khusus Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Bapak Amin. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kesehatan, kekuatan untuk boleh memimpin bangsa ini ya Tuhan Yesus. Roh takut akan Engkau ada bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan siang hari ini kota di mana kami tinggal, kota Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya ke dalam tangan Tuhan. Bila kiranya keselamatan, pemulihan terus terjadi atas kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan Tuhan siang hari ini gereja-Mu GBI Gatot Subroto ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus pakai gereja-Mu untuk boleh menuai banyak jiwa-jiwa. Bahkan Tuhan secara khusus kami berdoa melepaskan berkat untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Niko Nyotor Harjo di pusat ya Tuhan Yesus beserta wakilnya. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Samuel Harnadi di Rayon 5. Kami menyerahkan ketiga kloter ibadah di tempat ini, Bapak Agus, Bapak Winarto dan Bapak Weli Sitorus. Tuhan, kiranya terus Tuhan pakai para pemimpin rohani kami lebih dan lebih lagi. Tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mukjizat, tanda-tanda heran terus menyertai langkah-langkah para pemimpin rohani kami. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kesehatan, kekuatan untuk boleh terus melayani umat-Mu ya Tuhan. Berkati istri, anak, mantu dan cucunya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap kami yang melayani sepanjang hari ini dari ibadah pertama, kedua dan ketiga, bahkan ibadah keempat nanti siang Tuhan. Kami percaya jerih payah kami tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang boleh datang di ibadah ketiga Tuhan siang hari ini, kami percaya mukjizat Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kami, setiap pergumulan, setiap persoalan kami. Engkaulah jawaban atas setiap doa-doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya
percaya sepanjang minggu ini yang kami lihat, kami rasakan hanya kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami serahkan perjalanan pulang kami ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu saat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat inang kita. Salam buat Abang Sitorus. Diundang lagi kan Pak Sitorusnya? Oke, baik. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita terima berkat. Anugerah dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semua di awan-awan permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bila ku bersamamu